Halo and welcome back di channelnya Delight Photo Works. Kali ini kita bakal belajar tentang face contouring. Ada satu perbedaan penting ya yang saya pelajari dari cara kita fotografer dan retoucher untuk memodifikasi mukanya model dengan caranya makeup artist untuk memodifikasi muka model-modelnya. Kalau di fotografer nih atau di retouching, kita bisa dengan mudah nih memodifikasi bentuk dari dalam hal ini muka ya, bentuk muka objek atau model, yaitu dengan liquify. Nah, kalau makeup artist kan nggak bisa, mereka nggak bisa liquify, mereka harus pintar-pintar memanfaatkan shadow dan highlight dari wajah si model ini, mana yang digelapin, mana yang diterangin, untuk bikin ilusi, seakan-akan wajah modelnya lebih tirus, lebih mancung, matanya lebih bersinar, dan lain-lain sebagainya, yaitu fungsinya makeup ya. Jadi kali ini, karena saya pribadi tidak pernah, atau bukan tidak pernah sih, jarang sekali pakai liquify ya. Teknik ini saya pelajari dari teman-teman makeup artist dan moga-moga bisa saya share di sini untuk bantu teman-teman retouching. Oke. Foto kali ini kiriman dari Kang Gun-Gun Gunawan, fotografer portraits di Bandung ya. Teman-teman bisa follow ini di layar ada dan di deskripsi juga ada Instagram dari Kang Gun-Gun Gunawan sama model yang ada di layar kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Foto Kang Gun-Gun ini sudah saya retouch ya, dan saya nggak pakai teknik yang jauh-jauh. Saya pakai frequency separation yang juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa nonton kalau mau penjelasan yang lebih mendalam. Kali ini saya nggak akan bahas teknik itu. Saya akan bahas mengenai face contouringnya aja ya. Untuk preview nih, untuk refresh aja, ini foto sebelumnya, lalu selanjutnya saya recompose ya, saya posisikan modelnya lebih ke tengah ya. Selanjutnya saya lakukan frequency separation. Tahap-tahapnya seperti ini. Biasa kita pisahkan tone dengan tekstur dari model. Selanjutnya saya rapihin, saya zoom in ya biar kelihatan. Nah, ini oke. Saya buat skinnya lebih even atau lebih merata, dan selanjutnya adjustment berikutnya saya rubah warna kulitnya sedikit supaya sama, karena biasanya efek dari bedak atau makeup kulit model mungkin banget berubah ya, kayak gini. Lalu selanjutnya saya tambah vignette supaya perhatian kita lebih terpusat ke si model. Selanjutnya terakhir eyes, untuk mata sedikit juga kok saya bikin lebih nyala aja kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke face contouring. Di pengalaman saya bikin photoshoot, teman-teman makeup artist atau mungkin modelnya sudah melakukan basic face contouring ya. Mereka sudah buat area tertentu jadi gelap atau jadi terang dengan pakai makeup ya. Cuma pada saat kita motret, terutama kalau kita pakai flash ya atau cahaya-cahaya lain, itu hilang atau berkurang gitu. Tugas kita adalah mengembalikan face contouring itu, jadi muka modelnya ini tetap sesuai dengan keinginannya ya. Nah, ini di sini saya punya guide. Ini juga saya download dari internet, karena teman-teman search aja face contouring, akan banyak sekali keluar cara kita, dimana kita harus terangin, dimana kita harus gelapin. Nanti kita coba aplikasikan di foto kita. Oke. Nah, ini kenapa saya ambil dua, karena walaupun wajahnya beda nih, kita lihat prinsipnya sama. Daerah mana yang digelapin, daerah mana yang diterangin ya. Kita coba gambar nanti di foto kita. Ini saya duplikat aja deh biar gampang.
duplikat ke layer yang kita kerjakan. Kayak gini nih. Good. Okay. Nah, pertama-tama saya buat 2 layer curve ya. Nah, yang bawah ini kita kasih nama burning. Yang atas ini kita kasih nama dodging. Nah, untuk layer yang burning, kita coba kerja dulu di layer yang burning ya. Ini kita tarik aja ke bawah, nggak perlu persis atau nggak perlu tepat, yang penting kelihatan lebih gelap aja. Kayak gini. Nah, terus lihat, kalau kita gelapkan dengan curve, saturasinya naik, warna jeansnya jadi lebih biru, kulitnya jadi lebih oranye, dan ini kan kita hindari. Kita bisa kurangi dengan menggunakan blending mode yang namanya luminosity. Oke. Nah, selanjutnya efek burning ini kita hilangkan dengan cara maskingnya kita aktifkan, lalu kita pencet Ctrl I ya, atau invert. Sama aja di sini, image adjustment invert, sama aja. Nah, lalu kita gambar guide ini di wajahnya model ya. Kali ini burning kan, artinya kita gambar yang bagian gelapnya aja. Nah, sedikit tips, kita gunakan brush, lalu hardness-nya 0, dan kali ini ukuran brush-nya kecil. Kenapa? Karena nanti akan kita blur efeknya. Oke, jangan terlalu besar. Kita mulai aja, nggak perlu persis kok, dikira-kira aja, dan ini memang butuh pengalaman ya. Jadi saran saya, teman-teman consult rekan-rekan makeup artist, ngobrol caranya gimana, pelajari aja. Misalnya kayak gini, cuma lihat dia dari bibir menuju ke telinga ya. Oke, kira-kira kayak gini. Lihat saya brush dengan warna putih ya di maskingnya. Oke, bagian ini juga sama. Oh ya, sedikit tips lagi, saya bisa gambar garis lurus dengan cara tahan shift, klik di satu titik, lalu tahan shift, klik titik lainnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang untuk burningnya, ini sama. Double klik di sini, lalu kita buat lebih terang. Ya, saya rubah ke luminosity. Lalu ini saya invert maskingnya. Saya brush menggunakan warna putih. Bagian sini. Oke, lalu ini kalau diperlukan ya, tergantung karena wajah model kan beda-beda. Kali ini saya coba aja, nanti bisa dihapus kalau misalnya ternyata efeknya nggak bagus. Ini tuh saya menggambar juga nggak persis kok, nggak tepat banget. Nah, proses selanjutnya, ini kan kita udah jadi. Buat organisasi aja nih, saya grup aja. Tahan Ctrl, lalu klik layer yang akan di grup. Selanjutnya tekan Ctrl G. Oke. Ini kita kasih nama face contouring. Nah, layer burningnya pertama kita hide dulu layer dodging. Lalu selanjutnya kita coba di sini properties ya. Kalau teman-teman nggak ada properties, cek di sini window, lalu propertiesnya aktifkan. Tuh,
sama. Kita klik masknya, ya, dia akan berubah ke mask. Lalu kita feather. Ini alasannya kenapa brushnya kita gunakan yang kecil, karena dia akan kita feather seperti ini. Jumlahnya terserah seberapa besar, silahkan. Kayak gini misalnya. Oke, saya zoom out biar kelihatan. Teman-teman bisa lihat before, after, before, after. Oke. Nah, ini saya bikin over. Kenapa? Ya, untuk kebutuhan review aja, buat kebutuhan belajar. Nantinya pada saat ini sudah oke, ya, blurnya sudah oke, kita tambahin lagi, maaf, kurang kayaknya, segini misalnya, sudah oke. Ini bisa kita kurangi opacity-nya, segini misalnya. Oke. Untuk layar dodging, ya, selanjutnya sama. Oh, ada yang keliwat nih. Kita bikin sekalian aja. Zoom in, lalu saya coba gambar juga daerah sini. Proses selanjutnya sama, kita buka propertiesnya, ya, kita aktifkan masknya, lalu kita feather. Misalnya segini. Oke, lihat, saya kurangi opacity-nya, segini aja. Jadi tanpa liquify, kita sudah bisa modifikasi wajah dari model. Saya hilangin aja. Tuh. Ya. Kayak gini, ini namanya face kenchering. Kalau teman-teman mau bikin di luar guide, ya, prinsipnya gini. Semua yang berwarna gelap itu akan tampak lebih kecil. Semua yang berwarna gelap akan tampak lebih kecil. Jadi kalau kita pengen ngecilin pipi misalnya nih, ya kita kasih warna yang lebih gelap gitu. Kalau ingin sesuatu tampak lebih besar, itu kita gunakan warna terang, ya. Kayak gini nih, saya akan bikin garis di luar guide. Misalnya saya pengen bikin gelap di arah sini nih, saya bikin lagi aja di sini curve, lalu saya gelapin lagi, saya rubah jadi luminosity, saya invert, Ctrl I, ya, lalu dengan brush warna putih kita coba aja kayak gini misalnya, kayak gini. Oke. Kayak gini. Selanjutnya kayak tadi, maskingnya kita blur, (33) misalnya, ya. Lalu opacity-nya saya kurangin, start dari 0, kayak gini misalnya. Lihat efeknya. Wow. Dan ini tanpa liquify. Oke, biasanya sih saya kesini dulu sebelum liquify kalau emang udah nggak ketolong, ya. Kita harus pakai liquify. Cuma kalau bisa manfaatkan teknik ini, karena ini bisa bikin wajah si model ini jadi lebih natural gitu. Silahkan di refine aja tekniknya di rumah, dicoba-coba, dibikin mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau pakai curve atau mau pakai dodging burning tools juga boleh. Yang penting kita tahu area mana yang harus digelapkan dan area mana yang harus dibuat lebih terang. Yes. Dan sekali lagi, before, after, before, after.
Segitu dulu aja video tentang face contouring. Moga-moga ada informasi yang teman-teman bisa ambil. Sampai ketemu di video selanjutnya.